Di video kali ini aku bakal ngejelasin aplikasi Remit. Nah, jadi aplikasi ini itu adalah salah satu jasa pengiriman uang ke luar negeri yang terletak di Kota Medan yang diregulasi dan memiliki izin dari Bank Indonesia loh. Nah, di sini bisa di-download melalui Play Store maupun App Store ya. Kalau ini aku lagi downloadnya itu di Play Store dan kalian bisa lihat di sini udah banyak banget yang pakai aplikasi ini. Dan kalau untuk pertama kalinya, habis download itu yang pastinya harus registrasi dan juga verifikasi ya. Di sini ada tulisan sign up, login, atau connect dengan akun Google kita. Jadi juga terdapat banyak sekali panduan-panduan yang bisa kita pilih ya. Dan yang pastinya Remit itu bisa melakukan pengiriman uang untuk pembayaran ke sekolah luar negeri, kemudian pembayaran supplier, pembayaran tagihan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan ini aku lagi contohin untuk sign up di aplikasi Remit. Nah, ini yang pertama itu kita harus pilih tipe akun ya, apakah itu personal atau yang lainnya. Nah, ini aku pilih yang personal ya contohnya. Kemudian jangan lupa isi nomor telepon, email, dan juga password. Dan kalau misalkan sudah, ini kita centang aja kolom yang di bagian kiri bawah, kemudian klik sign up di sini. Dan ini misalnya kalian udah mau mengirim uang ke luar negeri, supaya terpercaya kalian harus melampirkan nama kalian, kemudian KTP. Tapi kalau misalkan belum, itu tidak usah diisi. Oke. Ke menu yang selanjutnya ini ada pilihan ya, pilihan dari beberapa mata uang di sini, ada juga kursnya di situ ya. Itu ada banyak sekali negara-negara yang kita bisa pilih. Contohnya ada Alibaba, kemudian ada Argentina, ada Jepang, ada Cina, dan sebagainya. Di sini banyak banget pilihannya karena Remit ini sudah diregulasi dan memiliki izin dari Bank Indonesia loh selama kurang lebih dari 10 tahun. Wah, ternyata Remit ini juga harga dan biaya kirim uang ke luar negeri ini juga pasti sangat terjangkau ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat nih exchange rate-nya dari setiap negara, dan juga misalnya kita satu rupiah itu berapa nih di negaranya mereka, kursnya itu berapa. Kita bisa ngelihat di sini. Jadi supaya nanti ketika kita itu ingin mengirim uang ke luar negeri, kita bisa mengetahui nih jumlah yang diakumulasikan dengan kurs yang ada di negara tujuan. Nah, ini ada banyak sekali pilihan-pilihannya ada. Dan ini juga berurut ya. Misalnya dari negara yang abjadnya A sampai yang abjadnya Z. Jadi kita bisa mencarinya dengan mudah nih ya. Kalau mau cepat itu juga di atasnya juga ada kolom search country ya. Jadi kayak tidak usah untuk scroll up ke bawah ataupun ke atas seperti itu. Nah, ini kan ada Vietnam, kemudian ada Cina ya. Dan kemudian untuk di menu selanjutnya di sini juga ada apa lagi nih ya? Recipient ya. Ini jadi misalnya kan kalian udah mengirim uang nih kan, udah mengirim atau akan mengirim, kalian bisa klik di menu ini. Kalian juga bisa milih person ataupun bisnis tadi ya. Nah, kalau person berarti kan untuk perorangan ya. Setelah itu sama di sini kalian bisa memilih dari nama kalian ya yang akan mengirim. Kemudian kita pilih negara yang mau kita tuju nih, atau yang ingin kita transfer itu negara mana, dan jenis banknya nih. Misalkan kalau Indonesia tuh kayak ada bank BRI, BNI kayak gitu kan. Nah, kalau di negara-negara luar juga ada bank seperti itu. Nah, ini untuk pilihannya juga nggak cuma 1, 5, 10, tapi ada banyak sekali ya. Banyak sekali bank-bank yang sudah tercantum di sini. Dan kalau udah, tinggal isi aja data dirinya, kemudian klik submit ya. Kemudian kalau yang pilihan company atau perusahaan itu juga kurang lebih sama ya. Dari kita harus mengisi instansi kita apa, kemudian negaranya, dan juga bank tujuannya itu di mana. Kurang lebih sama ya, kayak yang person tadi. Kemudian kalau udah juga langsung aja klik submit, dan setelah itu kita ke menu selanjutnya nih, ada menu kirim. Nah,
How much would you like to transfer? Nah, di sini kita harus bisa memilih negara mana yang mau kita tuju gitu kan, yang mau kita transfer. Dan misalnya di sini aku kasih contoh itu negara Jepang ya. Kemudian di bawahnya itu juga ada pilihan dari personal atau company nih. Misalnya kalau untuk perorangan ya pilihnya personal gitu kan. Dan kalau misalkan untuk perusahaan pilihnya itu company. Nah, ini aku contohin misalnya rupiahnya itu sebesar 200.000 ya. Kita lihat di sini. Nanti aplikasi ini akan mengubah sendiri nih dari 200.000 tersebut nanti diterimanya berapa nih di mata uang Jepang gitu kan. Atau di negara-negara lain ya misalkan. Nah, 200.000 itu 1,863 nih dari mata uang Jepang ya. Kemudian untuk yang lainnya nih, misalnya dari Denmark gitu kan. Misalnya di sini aku tulisnya 10 juta ya, misalnya 10 juta. Nanti mereka akan mengakumulasikan sendiri nih ya berapa euro nih. Dari 10 juta ternyata 625 euro seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali aplikasi Aderemit ini. Kemudian nih karena aku udah download gitu kan. Dan kalian juga kalau misalnya sudah download, kalian bisa ke menu referral dan ini ada kodenya nih, jangan lupa untuk dibagikan ke teman-temannya. Jadi nanti ketika ada teman kamu yang download aplikasi referral ini dan juga ketika verifikasi mereka memasukkan kode referral tersebut, nanti kamu akan mendapatkan reward nih ya. Nah, setelah itu di sini juga ada My Voucher. Nah, voucher ini digunakan misalnya kamu karena ini akun baru ya, jadi bisa dapat voucher gitu kan. Dan yang pastinya kalau banyak sekali orang-orang yang mendownload aplikasi Aderemit ini dan pakai kode referral kita, yang pastinya kita juga akan mendapatkan keuntungan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada book transfer nih ya. Book transfer ini tuh bisa kalian gunakan juga. Kemudian ada reminder, misalnya kita lupa nih, seharusnya mau transfernya itu hari ini, tapi kita lupa, itu nanti kita bisa diingatkan ya dari aplikasi ini. Kemudian ada red reminder ya. Dan ini ada akun ya, my profile. Di sini kalian bisa lihat ada namanya, kemudian ada nomor HP dan juga email dan sebagainya. Dan yang paling penting kalau kalian tidak mahir berbahasa Inggris, kalian juga bisa mengubah penggunaan bahasa yang ada di aplikasi ini pakai bahasa Indonesia loh. Nah ini aku udah ganti pakai bahasa Indonesia. Ini udah keganti semua ya, mulai dari beranda, kemudian penerima, kemudian ada kirim ya. Ini contohnya ada hubungi kami nih. Misalnya kalian ada kesulitan gitu kan, aduh harus nanya kemana nih gitu kan. Tenang, di sini ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Pertanyaannya juga ada banyak di sini, ada negara, pembayaran, transaksi dan juga pelacakan. Nah, itu dia review dari aku tentang aplikasi Aderemit. Nah, mau kirim uang ke luar negeri pakai Aderemit aja, aman, mudah dan murah.